Lovers, kita kembali lagi dalam Apa Kata Bung Alis bersama dengan tamu kita pada pagi hari ini, Dr. Delyuzar Haris dan juga Ibu Siti Fadilah ya. Nah baik, Bu Siti, saya mau tapi kita potong dulu. Saya ingin bertanya dalam bahasa awam saya dulu. Yang namanya nyamuk, saya tak tahu bisa membedakan mana yang nyamuk baik, mana yang nyamuk jahat kan gitu. Kalau kita bicara tentang nyamuk Aedes dulu, ya, yang membuat COVID jadi merebak. Kemudian sekarang ada nyamuk Wolbachia yang dianggap baik untuk bisa mengatasi apa. Tapi dalam benak saya nyamuk itu semua yang jahat. Begitu dia menggigit kita pukul terus. Bagaimana menandakan mana yang baik, mana yang tidak baiknya, Bu Siti? Menurut saya tidak ada nyamuk baik. Nggak ada nyamuk baik. Baik-baiknya nyamuk. Ya. Tidak tersenyum pada kita. Ya. Nyamuk pasti menggigit kita karena dia butuh darah kita untuk hidup. Betul. Jadi pasti menggigit. Menurut saya kalau nyamuk menggigit itu jahat. Ya. Ya, di sini Anda tidak bisa membedakan mana Wolbachia, mana penyakit mana Aegypti yang tidak punya Wolbachia. Betul. Misalkan ada nyamuk yang bertengger di tangan Anda. Ya. Lantas kenapa dibudidayakan nyamuk Wolbachia nih, Bu? Pasti ngeplek, iya toh. Ya. Aedes aegypti ceplek. Padahal ternyata dia Wolbachia, jadi tidak ada bedanya dengan nyamuk yang jahat. Ya. Dia selalu menggigit kita. Dan kita tidak bisa membedakan. Kita digigit Wolbachia apa bukan? Wolbachia selamat datang. Kan nggak bisa. Ya. Ya, jadi suatu terminologi nyamuk baik itu menyesatkan. Bukan hanya menyesatkan, tapi membuat orang rada skeptis dan membuat masyarakat, ini apaan sih gitu. Kita baru sejak lahir, budaya kita, belief kita itu bahwa nyamuk itu harus kita ceplek, harus kita bunuh. Nah ini tiba-tiba ada satu nyamuk baik. Nah itu menurut saya tidak ada nyamuk baik. Kalau Anda membersihkan sekitar Anda dengan PSN atau pembersihan sarang nyamuk, Anda harus semua harus Anda bersihkan. Nah karena kalau misalkan kita membersihkan sarang nyamuk ini nyamuk Wolbachia, ya tenang aja, kita nggak bunuh. Ini kita bunuh. Dipilih-pilih ya Bu ya. Jadi itu karena panik aja sehingga mengatakan nyamuk baik dan nyamuk jahat. Ya nyamuk pasti gigit ya jahat. Bu, 200 juta nyamuk Wolbachia ini akan disebar luaskan. Ya atau akan didistribusikan lah katakan bahasanya kan begitu ya Bu. Tapi kita menyatakan tadi di awal bahwasanya nyamuk ini boleh dikatakan tidak jelas baik atau jahatnya kan begitu. Apa yang menjadi kekhawatiran Ibu di sini Bu? Bapak tahu nggak yang disebarkan itu berapa? Di Semarang itu 150 juta nyamuk. Yang di Bali dirancang itu 240 juta nyamuk. Kita itu sudah banyak masalah, kenapa ditambahin masalah lagi? Andai nyamuk itu nyamuk baik juga pasti akan gigit kita. Ditambah sekian juta nyamuk menggigit Anda, menggigit anak Anda, bayi Anda. Nah, di kampung-kampung itu kan bayi dikeletakin begitu aja. Nah itu untuk makan nyamuk. Mau nggak anak bayi kita dibegitukan? Kan nggak mau. Nah saya kenapa saya itu speak up? Saya berteriak karena saya memikirkan masyarakat yang dipakai kelinci percobaan itu tidak diberitahu apa-apa. Tidak diberitahu untung dan ruginya. Nanti kalau Anda terkena penyakit ini, Anda bisa menuntut pada kami. Anda kalau terkena ini, kami akan membayar sekian miliar. Itu tidak ada. Nah itu kan namanya tidak fair dong. Kan itu suatu proyek yang konon 9 billion US dollar dikeluarkan untuk itu oleh mereka. Masa yang dipakai uji coba tidak diberitahu apa-apa. Bahkan pada waktu penyebaran di Semarang, saya cek ke bawah
ke puskesmas. Nah itu tidak pada tahu. Nah ini saya sangat khawatir. Kenapa kok penyebaran nyamuk jutaan begitu tidak transparan? Masyarakat tidak tahu. Dan ketika itu timingnya adalah timing pemilu, sehingga semua orang konsen ke pemilu, konsen ke capres dan cawapres. Waktu itu sedang rame-ramenya cawapres dan Pak Gibran itu. Nah itu semua sedang ke Mas Gibran gitu. Kenapa sih kok Mas Gibran ada yang setuju, ada yang tidak, dan sedang rame gitu. Itu disebarkan dengan diam-diam. Nah itu maksud saya diam-diam itu belum menyeluruh. Misalkan rupanya di tahun politik ini Bu, di tahun politik itu nyamuk juga ikut berpolitik ya Bu. Nah itu dia, saya takutnya ada side effect yang jelek pada masyarakat. Masyarakat cuma bingung dan jadi korban. Saya nggak mau masyarakat menjadi korban. Dan saya tahu masyarakat itu adalah orang yang lemah. Dia tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang maju. Tahu-taunya kok ada nyamuk banyak. Nah, itu tidak fair menurut saya. Kalau terlepas daripada apa yang kita bahas nih tadi Bu, baik atau jahatnya, tapi berdasarkan saya baca salah satu buletin yang menyatakan bahwasanya dengan kehadiran nyamuk Wolbachia ini, ya itu sudah dapat menurunkan DBD khususnya di daerah Jogja katanya gitu Bu. Ini bagaimana kita bisa menyikapi hal ini Bu? Di Jogja memang angka DBD-nya tinggi. Tetapi dengan datangnya Wolbachia itu tidak berubah tuh. Gambarnya begini, gambarnya yang mereka tunjukkan. Dan di Kulon Progo ternyata muncul Japanese encephalitis. Ada 5 anak yang kena, yang 1 meninggal, yang 1 sudah diperiksa positif, yang lainnya belum sempat diperiksa. Itu pada tanggal 14 November dinyatakan sebagai suspek Japanese encephalitis. Tapi karena kemudian saya speak up dan rame-rame, kemudian mereka mencabut. Itu bukan apa namanya? Sebentar. Itu bukan Japanese encephalitis. Nah, begitu. Jadi ada suatu ketidakfairan, ada ketidakjujuran antara ini. Nah, ini kalau yang punya proyek pasti dapat uang, Pak. Peneliti. Apalagi peneliti pasti uangnya banyak. Tapi masyarakat kan nggak dapat apa-apa. So that's why saya berteriak. Saya berteriak apa yang saya ketahui untuk menyelamatkan masyarakat. Maksud saya begitu. Dan kenapa kita perlu, menurut saya kita tidak perlu menunggu yang Wolbachia. Karena ternyata Menteri Kesehatannya itu mengatakan bahwa selama 50 tahun kasus DBD nanjak terus. Ini saya ambil dari apa namanya artikel. Ya, jadi dia nanjak terus katanya. Padahal ternyata data yang dari Kemenkes seperti ini. Tidak ada nanjak. Ini malah nurun ya. Nah, ini 10 tahun terakhir saja turun. Kan berarti nggak benar, bukan nanjak terus ya kan. Terus, nah ini gambar di mana yang merah ini Pak, yang merah ini. Ini adalah fatality rate. Berarti pasien-pasien yang meninggal di antara pasien-pasien yang sakit. Ini namanya incidence rate. Ini adalah pasien-pasien yang sakit. Mereka naik tetapi ringan, tidak bikin mati. Jadi ini case fatality rate-nya itu kurang dari 1%. Nah ini lebih kecil daripada angka kecelakaan lalu lintas. Nah kalau ini incidence rate-nya ini memang naik turun, tidak naik terus, ya kan, naik turun, ini turun lagi. Nah ini naik turun begini ini karena iklim dan karena apa. Tetapi kalau orang yang sakit banyak, yang mati nggak ada atau sedikit banget,
Nah, pada 1.000 orang pun cuma 1 orang. Ya. Nah itu berarti kayak flu aja. Flu kan juga begitu, banyak yang flu tapi nggak ada yang mati. Ya. Nah, Dokter, jadi baik Bu. artinya tidak ada masalah dengan demam berdarah. Tidak bermasalah dengan demam berdarah. Apa tanggapan Dr. Delyuzar? Apa yang disampaikan oleh Ibu? Artinya kita sudah cukup sukses dengan PSN dan 3M. Saya kira dokter wakil dekan saya kira juga akan bisa setuju dengan saya karena kita sudah sukses. Mau di Medan kayak mau di mana kita sudah sukses mencegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M yaitu menguras, menutup dan mengubur. Ditambah lagi fogging, ditambah lagi apatisasi. Nah, pertanyaannya mengapa ini dipaksakan? Ya, monggo. Itu jauh lebih efektif ya Bu daripada mendatangkan nyamuk. Mendatangkan nyamuk berhasil. Tapi kita coba dengar dulu tanggapan daripada Dr. Delyuzar Bu. Ya, saya pikir program kita selama ini memang cukup sukses itu Bu Siti Fadila Sukari menurunkan kasusnya walaupun naik turun. Saya setuju bahwa Medan pun itu sangat tergantung dengan cuaca. Makanya begitu musim hujan kita harus maka perubahan perilaku yang memang paling harus dilakukan supaya masyarakatnya benar-benar mewaspadai tidak ada kontainer tempat air nyamuk. Perindukan nyamuk. Tapi begini dokter, saya dapat menangkap kira-kira memahami apa yang dikatakan kalau Ibu tadi mengatakan sedikit khawatir dengan penyebar luasan nyamuk Wolbachia ini. Dokter? Persoalan nyamuknya memang itu kan sama-sama mengganggu. Tapi untuk bahaya Wolbachia itu sendiri, sebenarnya kan nyamuk bakteri Wolbachia ini tidak hanya tidak berbahaya dan itu bisa lewat berbagai serangga lain juga sebenarnya bisa ya. Nah, tetapi apakah dalam rangka pendekatan biologis itu kan teorinya begini. Pertama, kalau itu dimasukkan bakteri itu, maka dia akan berkompetisi dengan virus Dengue misalnya untuk merebut makanan kolesterol segala macam sehingga nanti diharapkan Dengue-nya tidak berkembang. Tapi menurut saya masih banyak hal yang harus dilakukan dengan perubahan perilaku yang mobilisasi masyarakat. Saya ini NGO yang bergerak untuk memobilisasi masyarakat. Kesempatan untuk kita melakukan pencegahan lewat perubahan perilaku masyarakat masih banyak bisa dilakukan. Seandainya pemerintah menyarankan kepada dokter sebagai NGO di Sumatera Utara ini untuk menyebarluaskan nyamuk ini, bisa dokter terima? Ya nomor satu kepentingan masyarakat dulu. Apakah kepentingan masyarakatnya itu terlihat daripada Wolbachia? Kan alasannya begini, dengan itu bisa menurunkan DBD. Tapi itu memang harus betul-betul hasil riset yang harus bisa dibuktikan. Tapi kalau dari riset tadi apa kata Ibu? Tadi sudah menyampaikan penurunan 77% angka DBD, kemudian angka rawat inap itu menurun 8. Itu harus kita harus kritis juga untuk melihat riset itu. Jadi ini harus dibuka ke publik, kemudian kita harus kritis melihatnya dan apakah cara terbaik dengan menyebarkan nyamuk itu persoalan lain. Saya pikir yang memang harus hati-hati juga soal isu lingkungan, saya pikir. Bu Siti. Iya, dokter harus berani untuk bilang tidak. Ya apa-apa dok. DKI juga menolak kok, DKI juga menolak, Banten juga menolak. Kemudian kemarin cuman khawatir aja mungkin ya Bu ya. Kemudian Bali juga menolak. Jadi justru untuk orang yang tahu persis tentang apalagi penggerak masyarakat ini harus menolak. Karena gini dok, kalau ini dia berkembang, satu kita tidak tahu seberapa persen dia bisa mereplace dari Aedes aegypti yang ada.
Nah, kita belum tahu berapa persen. Satu, yang sudah jadi itu apakah akan terjadi mutasi yang lebih lanjut atau tidak, kita juga tidak tahu. Nah, suatu hal yang kita tidak tahu itu bisa menjadi bahaya atau bisa tidak. Itu 50% menjadi bahaya, 50% menjadi tidak. Apakah kita menaruh 50% keberbahayaan itu pada masyarakat? Kan enggak. Orang-orang yang berilmu seperti dokter pasti akan bisa berpikir secara wajar atau berpikir secara adil. Nah, ini kan satu pemerintah yang bisa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan, tapi rakyat juga punya suatu hak untuk menolak. Satu hak bahwa mereka punya hak kayak hak asasi manusia. Rumah saya aja mau di-fogging minta izin ke saya kok. Ini disebarin nyamuk tidak minta izin. Nah, ini suatu hal. Satu lagi, apakah betul kalau mereka itu banyak kemudian demam berdarah nol? I don't think so. Karena virus secara alami akan mengadaptasi boncengan yang lain. Misalkan ke Albopictus. Albopictus kan bukan Aedes aegypti yang Aedes aegypti, tapi Albopictus itu sejenis Aedes aegypti tapi tidak diberi Wolbachia. Nah, pindah aja ke Albopictus. Akhirnya demam berdarah akan tetap. Ini bisa kita temukan di Sri Lanka. Sri Lanka itu 4 tahun kemudian setelah penelitian selesai itu naik dengan cepat sehingga mereka nyetop. Di mana itu di Singapura juga menghentikan program ini karena ternyata juga terjadi peningkatan sampai berapa persen gitu, 2000% atau gimana peningkatan jumlah nyamuk dan keganasan nyamuk itu. Nah itu, jadi kita itu saya kira tidak terlalu tidak etis untuk mencoba ujikan itu pada masyarakat. Artinya yang jadi binatang percobaan, kelinci percobaan adalah masyarakat kita. Untuk di Sumatera pakai oleh yang di Semarang itu kan kelinci percobaan masyarakat kita. Dijadikan kelinci percobaan untuk kepentingan asing, bukan kepentingan asingnya ya. Yang pengen tahu kan World Mosquito Program. Baik. Bu, nanti kita bahas tentang kepentingan asing. Karena bagaimanapun ini kan pasti ada keterlibatan dari World Health Organization yang selalu barangkali menurut Ibu ini perlu juga harus kita cermati ya. Apakah WHO ini ikut terlibat dalam posisi ini kan begitu Bu? Kita harus break lebih dahulu Bu, Dr. Del Yuzar, kita harus break dan para movers kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.